بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Di generasi sahabat berbeda dengan generasi tabi'in. Makanya santri tidak pernah terjebak dalam perdebatan masa lalu, karena santri selalu menjaga ada etape antara Rasulullah dengan umat. Yang ketemu Rasulullah namanya sahabat, yang ketemu sahabat namanya tabi'in, yang ketemu tabi'in namanya tabi'at tabi'in, yang ketemu tabi'at tabi'in namanya tabi'at tabi'in. Nah, kalau kita ketemunya namanya ulama. Nah itu kan, maka siratal mustaqim itu dimaknai siratal anbiya wal mursalin. Ini yang ketemu ya cuman sahabat. Makanya sahabat itu hanya orang Arab, karena yang ketemu Rasul namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enggak ada sahabat namanya Joni, enggak ada. Lah itu. Nah, setelah itu siratal syuhada'i was sholihin, siratal auliya, baru kemudian siratal ulama. Lah kita ini ketemu dengan siratal ulama karena kita ini adalah generasinya para ulama. Maka kemudian runtutan yang panjang, ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah pertama sahabat, wal jamaah kedua tabi'in, wal jamaah ketiga tabi'at tabi'in, dan kita wal jamaahnya ulama. Makanya santri tidak pernah bermasalah, karena tahu ini peristiwa. Lah yang bermasalah itu siapa? Yang lupa dengan jalan yang panjang, langsung kembali kepada Rasulullah. Mesti konslet semua kalau ini sudah terjadi. Dia lupa era madhab sudah dibicarakan, era tabi'in sudah dibicarakan. Makanya santri enak bahwa kita muridnya ulama, al ulama warasatul anbiya, pewaris. Namanya pewaris kan dari ditanya, dari mana warisanmu? Kalau sampean nanya, saya dapat warisan dari mana? Dari orang tua saya. Orang tua saya diwarisi dari guru-gurunya. Diwarisi dari siapa? Dari Kiai Fakih. Kiai Fakih diwarisi dari siapa? Dari gurunya Kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi diwarisi siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari diwarisi siapa? Kiai Asy'ari, Kiai Soleh, Kiai Khalil. Lah Kiai Asy'ari dari mana? Dari Kiai Khairon Purwodadi. Kiai Khairon diwarisi ilmu dari mana? Dari Kiai Abdul Wahid Solotigo. Murid siapa? Murid Kiai Abdul Halim Boyolali. Murid siapa? Kiai Sufyan Tuban. Murid siapa? Kiai Jabar Tuban. Murid siapa? Kiai Abdul Rahman Lasem. Murid siapa? Kiai Abdul Halim Benowo. Murid siapa? Kiai Cokrojoyo Sunan Geseng. Dia murid siapa? Dari Sunan Kalijaga. Dia murid siapa dulu? Murid Sunan Bonang. Murid siapa? Murid Sunan Ampel. Bang Ampel murid siapa? Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Murid siapa? Sayyid Jumadil Kubro atau Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Itu murid siapa? Sayyid Muhammad. Murid siapa? Sayyid Ahmad Jalaluddin. Murid siapa? Sayyid Abdul Malik. Murid siapa? Sayyid Alawi Amil Faqih. Dia murid siapa? Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat. Murid siapa? Sayyid Ali Khalil Qasam. Murid siapa? Sayyid Alwi. Murid siapa dia? Murid Sayyid Muhammad. Dari mana dia dapat? Dari Sayyid Alwi. Dia dari mana? Dari Sayyid Ubaidillah. Murid siapa? Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Murid siapa? Sayyid Isa. Murid siapa? Sayyid Muhammad. Dia dari mana? Dari Sayyid Ali Uraidi. Murid siapa? Sayyid Ja'far Shadiq. Murid siapa? Sayyid Bakir. Murid siapa? Sayyid Ali Zainal Abidin. Dari mana? Dari Sayyidina Hasan dan Husain. Dan dari mana? Dari Sayyidina Ali. Nah ini dari siapa? Langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kalam pertama disempurnakan oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari yang wafat tahun 324. Beliau menulis kitab namanya Maqalatul Islamiyyin Al-Ibanah Ar-Risalah ila Ahli Thagr Al-Luma'. Imam Asy'ari wafat meninggal dunia, diganti oleh muridnya Imam Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili wafat, diganti oleh muridnya Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Kitab karangannya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-Bayan, Al-I'jaz. Baqillani wafat, diganti oleh muridnya Abdul Malik Imamil Haramain. Karangannya Lataiful Isyarat, Al-Kafiyah, Al-Arba'in, Ghiyathul Umam. Maaf Pak Bupati, ini saya lagi ngomong dengan kiai-kiai dulu. Imam Haramain wafat, punya murid Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kitabnya, karangannya dalam bidang fikih
Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Dalam bidang usul fiqih, Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Al-Qiyas. Dalam bidang akhlak, Mizanul Amal, Mi'yarul Ilm, Al-Qistasul Mustaqim. Apalagi? Dalam bidang ilmu kalam, Lijamul Awam fi ilmil kalam, Al-Iktisad fil i'tiqad, Al-Arba'in fi usuluddin. Dalam bidang filsafat, Mishkatul Anwar, Sirru Rabbil Alamin, Al-Hikmah fi makhluqatillah. Walah banyak banget kalau Ghazali ini. Dalam bidang tasawuf, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Al-Madnun li ghairi ahli, Al-Qasidatut Ta'iyah, Al-Hikmah fi makhluqatillah. Ini menceritakan, nyebutin karangannya saja bisa 1 jam, apalagi memahaminya. Ini Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Ghazali punya murid Abdul Karim Asy-Syahrastani, karangannya Al-Milal wan Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Syahrastani wafat punya murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, karyanya Mafatihul Ghaib, tafsir 16 jilid. Al-Matalibul Aliyah fil Falsafah Islamiyah 5 jilid. Al-Mabahithul Masyriqiyah 2 jilid. Al-Mahsul fi Ilmil Usul 4 jilid. Razi punya murid Aduddin Al-Iji, karyanya namanya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam 7 jilid. Aduddin Iji punya murid Abdullah As-Sanusi, karya kitabnya Al-Aqidatul Kubra. Imam Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya Jauhar Tauhid. Baijuri punya murid Ahmad Dasuki, kitabnya Ummul Barahin. Ahmad Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya Ad-Durarus Saniyah fi Radd 'ala al-Wahabiyah, Al-Mutammimah, Al-Kawakibud Durriyah, dan lain-lainnya. Ahmad Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat, kitabnya Fathul Arifin, yang menggabungkan antara Tarekat Qadiriyah dengan Tarekat Naqsyabandiyah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Khotib Sambas punya murid Yusuf Makassar, Nawawi Banten, Abdus Somad Palembang. Yusuf Makassar, Nawawi Banten punya karangan Syarah Safinah, Syarah Sulam, Tafsir Munir. Nawawi Banten punya murid Mahfud Termas, Khalil Bangkalan, Arsyad Banjarmasin. Arsyad Banjarmasin punya tulisan Sabilul Muhtadin. Mahfud Termas punya karangan Manhaddawin Nadhar dan Bughyatul Mustarsyidin. Kiai Mahfud Termas punya murid Hadratis Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Asy'ari pulang dari Mekah mendirikan Nahdlatul Ulama. Kiai Hashim wafat diganti oleh putranya Kiai Wahid Hashim. Ketika wafat baru usia 39 tahun. Wahid Hashim itu bapaknya Gus Dur. Ketika wafat sedang menjadi ketua umum PBNU dan menjadi menteri agama. Wafat usianya masih sangat muda, 39 tahun. Itu ayahnya Gus Dur. Wahid Hashim wafat diganti oleh Pak Idham Khalid. Idham Khalid diganti oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur diganti oleh Kiai Hashim Muzadi. Kiai Hashim Muzadi diganti oleh... Ini silsilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti silsilah kita jelas apa tidak? Silahkan Bapak tanya pada ormas lain, punya tidak silsilah sejelas Nahdlatul Ulama? Silahkan tanya. Tadi dari Imam Asy'ari ke sini, sekarang Imam Asy'ari ke atas. Imam Abul Hasan Asy'ari, pendiri Ahli Sunnah wal Jamaah, gurunya namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abul Hudzal Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam gurunya Amr bin Ubaid, penggagas ilmul balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, penggagas ilmul kalam. Wasil bin Atha gurunya Muhammad, putra Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali ketika Siti Fatimah sudah wafat, nikah lagi dengan Khawlah
binti Ja'far dari suku Bani Hanifah punya anak jenius namanya Muhammad, tidak berpolitik. Kalau Sayyidina Hasan dan Husain berpolitik, kalau Muhammad tidak, ngaji saja. Muhammad putra Sayyidina Ali, gurunya yaitu bapaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah gurunya malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Gusti Allah. Jadi bapak ibu ikut Nahdlatul Ulama, nyambung mata rantai sanadnya dari siapa? Enggak, dari bawahnya dari siapa? Dari bawahnya dari Said Akil sampai Allah. Saya mau cerita sedikit tentang sanad ya. Jadi buyut saya kandung itu namanya itu Hafsah. Jadi buyut saya kandung itu namanya Hafsah. Itu lahir di Damaran. Damaran itu belakang imaman Masjid Kudus. Hanya sekitar 30 meter dari imaman Masjid Kudus. Itu punya bapak namanya Maksum, punya bapak namanya Soleh. Soleh itu bin Kiai Haji Asnawi Sepuh. Nah yang Mbah Soleh saya itu, saya generasi ke-7 dari Mbah Soleh itu. Jadi pas ke-7, kalau ke-8 itu sudah kata orang-orang kaya gitu. Kenapa kamu miskin? Generasi ke-8 katanya. Jadi Mbah Soleh Darat itu orang Jepara, orang Mayong dulu. Itu dulu ngajinya diantaranya di buyut saya di Mbah Soleh bin Raden Asnawi Sepuh. Raden Asnawi Sepuh itu cucu dari Mbah Mutamakin. Itu kesanatan saya. Jadi saya punya naskah banyak. Tadi Gus Nurul tak kasih tahu. Ini diantara contoh naskah Mbah Soleh Darat. Saya punya banyak, mulai Hikam sampai Jawahirut Tauhid, terus beberapa tulisan-tulisan beliau itu masih di lemari buyut saya di Pondok Damaran. Terus buyut-buyut saya itu juga yang diantaranya ada yang nikah di keluarga Gedungan, dan itu sebagian melahirkan Pak Said Akil. Jadi buyut-buyut Pak Said itu adiknya buyut saya. Tapi kalau saya dengan beliau itu sepuh beliau. Jadi kalau saya manggil Pak Said itu kira-kira kalau nggak paman ya mbah. Kenapa saya cerita ini? Karena diantara ikatan sanad itu zuriatam ba'duha min ba'd. Ada keterikatan cara berpikir berdasar sanad. Tadi seperti yang dikatakan moderator, laulal isnadu laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan tidak ada sanad, maka orang akan berpikir agama sesuai maunya. Dan itu bahaya sekali. Karena agama ini riwayat seperti tadi yang dikatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Saya punya sekian contoh cara berpikir sanad dan cara berpikir rasional. Di akhir Ihya itu ada cerita tentang rojak. Dan ini pasti di luar dugaan sampean. Karena sanad itu cara berpikir itu ya ikut saja. Yaitu ada dua orang ahli neraka dipanggil Allah. Dipanggil Allah dalam keadaan di borgol. Ditanya sama Allah, enak di neraka? Jawabannya pemuda itu ya, wah Gusti ya, di neraka kok enak? Ya jelas gak enak. Ya sudah, kamu kembali lagi ke neraka. Dugaan kita kan pasti anak ini gak mau. Ternyata enggak, dia lari sekenceng-kencengnya menuju neraka. Semangatnya Masya Allah. Makanya ini sekaligus ijazah, kalau disuruh masuk neraka yang apa? Semangat. Wah itu Tuhan akhirnya tanya, loh kamu tak suruh ke neraka kok semangat? Gusti saya ini sudah kapok, ketika di dunia kalau jenengan nyuruh sholat saya lelet, jenengan menyuruh kebaikan saya lelet. Sebagai bentuk kapok saya, jenengan menyuruh saya ke neraka saya semangat, supaya saya nurut. Barokahnya semangat menuju neraka, ya sudah di surga saja. Ya makanya ini nanti kalau kamu disuruh masuk neraka yang apa? Semangat. Karena kita di dunia itu ada di akhir Ihya. Artinya itu kan di luar dugaan kita. Cara berpikir seperti itu di luar dugaan kita. Akhirnya dia jadi ahli jannah. Cerita kedua ya masih di bab yang sama. Yang satu disuruh enak di neraka, ya enggak Gusti, sudah kembali lagi ke neraka. Si orang ini tolah itu. Terus ditanya sama Allah, kenapa tolah? Ya Allah,
ketika engkau memanggil kami ke surga, saya tidak pernah ngira kalau akan engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah, kamu di surga saya karena husnudzon sama saya. Ini berarti ada dua sanad. Lucunya sama-sama benar, yang semangat ya benar, yang lelet juga benar. Maka kamu punya dua pilihan. Nanti kalau disuruh masuk neraka, bisa semangat, bisa apa? Lelet. Dan semuanya nanti di surga. Artinya begini, sanad itu apa ya? Enggak yang kita duga. Makanya saya mohon siapapun yang mencintai agama ini harus banyak baca. Jangan nuruti emosi, kemudian emosi itu di atas namakan agama. Di Sahih Muslim itu ada cerita, ini termasuk hadis pegangan kan Sahihain Bukhari Muslim. Itu ada cerita seorang sujud sama Allah itu kan banget baiknya, sangat baik. Kemudian yang sujud ini diinjek oleh pemuda yang nakal, diinjek. Ketika diinjek, yang sujud spontan ngomong begini, fawallahi la yaghfirullahu laka, demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Di luar dugaan, tentu kalau nggak ada sanad, omongan ini normal karena nginjek orang apa? Sujud. Tapi di luar dugaan, Allah mewahyukan ke Nabi di zaman itu, disuruh bilang sama orang yang sujud itu, Allah ngendikan, mangdalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalah. Siapa yang mencatut nama saya bahwa saya tidak bisa memaafkan orang yang nginjek, Allah tersinggung karena namanya dicatut. Saya ini Tuhan, bisa menyiksa dan bisa mengampuni. Kenapa sifat saya jadi satu, hanya menyiksa? Sifat ampunan saya di mana? Itu kalau nggak sanad tidak bisa. Saya ulang lagi, Allah itu apa? Zat yang bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Tapi orang yang sujud ini hanya mensifati Allah satu, yaitu Allah pasti menyiksa. Dan Allah tersinggung. Bagaimana mungkin saya Tuhan hanya berstatus bisa menyiksa, tidak bisa mengampuni? Akhirnya orang ini disalahkan, malah yang sujud tadi bilang ke orang itu, sujudnya saya hapus pahalanya, dan yang nginjek saya hapus dosanya. Tapi ya bukan berarti terus kamu boleh nginjek orang sujud, ya enggak. Artinya gini loh, saya hanya memperkuat moderator tadi, berpikir agama itu berdasar sanad. Kalau nuruti emosi pasti kita akan setuju Allah tidak ngampuni yang menginjak. Tapi berdasar sanad, berapa orang yang dulu melukai Nabi, bahkan punya niat membunuh Nabi, akhirnya ditobati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang nggak tahu cerita Suraqah, orang yang niatnya membunuh Nabi, ditobati Allah. Siapa yang nggak tahu cerita Khalid bin Walid, orang yang punya konsep untuk mengalahkan Nabi di perang Uhud, juga akhirnya masuk Islam dan diampuni Allah. Banyak lagi tokoh kafir yang dulu musuhi Nabi akhirnya ditobati oleh Allah. Sehingga ketika Nabi sangat marah ya dengan mereka yang kafir, malah ada ayat turun, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum, bahwa wilayah mengampuni dan memaafkan itu wilayah Allah. Tentu kita secara syariat akan mengatakan yang nginjak itu salah, pasti itu. Kalau yang nginjak itu pasti salah, yang kafir pasti salah. Tapi jangan katakan kalau Allah tidak bisa menobati mereka. Lagi-lagi yang bisa mengertikan itu apa? Sanad. Kita ngaji di bab itu bahwa ada orang diinjak, ternyata Allah ketika yang sujud mengatakan wallahi la yaghfirullahu laka, demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Loh, mensifati Allah dengan satu sifat la yaghfiru itu Allah tersinggung karena Allah bisa yaghfir. Makanya ini penting sekali saya utarakan supaya kita ini bicara itu sesuai sanad. Karena andai kan tidak sanad, agama ini di logika, kemudian logika orang itu berbeda-beda. Maka kayak apa kacaunya agama ini? Terus yang ketiga, saya beri sekian contoh. Ini saya bawa kitab Hikam yang diterjemah oleh Mbah Soleh Darat. Saya dulu pernah ngaji Hikam sama Abahnya Gus Zofur. Cara berpikir Abul Hasan Asyadzili misalnya, umumnya orang itu kan kalau amal itu ingin diterima ya, kalau sujud ingin diterima Allah, kalau sholat ingin diterima Allah, dan kalau sangat ingin itu biasanya terus berlebihan, saking berlebihannya terus nangis minta amalnya diterima gitu. Tapi efek negatifnya gini,
jangan-jangan nggak diterima. Lalu kalau nggak diterima gunanya apa? Ini buruk sekali kalau mulai tanya sujud saya jangan-jangan nggak diterima, kalau nggak diterima gunanya apa? Itu menurut Abul Hasan Asyadzili itu pertanyaan dari setan. Bagaimana mungkin kita pernah menyesal atau menyesali sujud yang pernah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong dadi kawulane Allah, wis dikai bumi, dikai oksigen, dikai rezeki, tahu sujud, bareng dikasih tahu Jibril, sujud kamu gak diterima. Wah, getun aku sujud be Allah. Masa sujud sama Allah getun. Maka kata Abul Hasan Asyadzili begini, kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Cukup sebagai balasan dari Allah yang luar biasa, kamu ditakdir sujud. Woi, keren. Coba kalau kamu nanti ketemu Allah, ada orang yang sama sekali di bumi gak pernah sujud, lalu kamu ketemu Allah sujud berkali-kali, kemudian dapat kabar kalau sujud kamu gak diterima. Pantas mana kira-kira? Pantas yang pernah sujud apa pantas yang gak pernah sujud? Pantas yang pernah sujud. Sehingga pikirannya Abul Hasan Asyadzili, sudahlah kamu bahagia saja karena kamu ditakdir pernah sujud. Itu satu anugerah Allah yang luar biasa. Kamu gak perlu terganggu diterima apa gak diterima. Karena kalau kamu terganggu itu nanti lama-lama mengatakan apa gunanya sujud kalau tidak diterima. Dan itu setan menang kalau sudah ada pertanyaan apa gunanya sujud. Nah, makanya disebut min syarril waswasil khannas. Kata Abul Hasan Asyadzili, waswas di sini adalah setan ngeridu kamu supaya kamu ngeset semua ibadah kamu, jangan-jangan kamu nggak diterima. Kemudian kamu menyesali semua ibadah yang pernah kamu lakukan. Betapa buruknya kita. Wong ngamal apik kok disesali. Makanya saya ini sebagai kiai itu termasuk kiai yang paling sukses saya. Betul. Karena perasaan saya itu sudah sukses dulu sebelum nyata sukses apa enggak penting. Saya sering motivasi santri yang ngapalkan Quran 10 tahun tidak hafal-hafal. Nanti kalau ketemu Allah tetap keren. Pernah ngapalkan kitab saya? Pernah Gusti. Hafal? Tidak. Tapi kan keren, pernah menghafalkan. Daripada sampean ditanya, pernah ngapalkan Quran? Tidak. Kok hafal lagu dangdut? Nah itu pusing sama jawabnya. Tapi kalau santri saya, pernah ngapalkan? Pernah Gusti. Di mana di Gus? Hafal? Enggak. Pede saja? Enggak. Tapi saya mencintai kitab engkau dan bukti cinta saya tak hafalkan. Cuma nasib tidak memihak saya Gusti, kan masih lumayan itu. Daripada ditanya pernah ngapalkan Quran? Tidak Gusti. Jebule apal lagu dangdut, yang ibu-ibu apal harga cabai naik turunnya harga berambang. Ini harga sembako hafal, tapi kalau Quran tidak hafal. Nah, pikiran-pikiran kayak Abul Hasan Asyadzili itu harus kita kembangkan. Makanya saya suka sekali ketika Mbah Mun yang sekarang diteruskan Gus Wafi meresmikan Thariqah Syadziliyah. Ya cerminannya kitab Hikam itu yang diterjemah Mbah Soleh Darat, karena Hikam adalah murid Abul Abbas Al-Mursi, beliau adalah murid Abul Hasan Asyadzili. Jadi gampangannya kalau sampean ingin tahu cara berpikir Abul Hasan Asyadzili itu ngaji Hikam, karena Hikam itu cucu muridnya Abul Hasan Asyadzili. Dan itu cara berpikir gampang sekali. Misalnya hubungan dengan Allah, ilahi kullama akhrosani lu'mi antokoni karomuka. Ya Allah, ketika saya terbungkam oleh kesalahan-kesalahan saya, sampai saya ini merasa tidak pantas minta, tidak pantas memohon sama engkau karena dosa saya banyak. Tapi kata beliau antokoni karomuka, tapi saya berani melafadzkan doa itu berdasar rahmat kamu tidak terbatas. Dan itu indah sekali kata-katanya, ilahi kullama akhrosani lu'mi antokoni karomuka. Jadi kulama akhrosa, sekirane bungkam bisokno ni ingsun apa lukmi sifat elek ingsun, antoko mongko dadekno iso ngucap ni ingsun apa karomuka sifat lomane jenengan. Dan itu dipraktekkan semua ulama. Ya nafsula taknati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Jadi yang seperti yang dikatakan tadi Gus Ubaidillah tadi, ya sudah, kadang ada baron saya, ada Busiri, ya saya tidak tahu karena bacanya innal kaba'ira fil ghufrani kalamami la'alla rahmata rabbihina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami. Itu ada orang terlalu fanatik kebaikan datang ke Abul Hasan Asyadzili gerutu karena dunia ini sudah kacau balau, banyak maksiat, banyak macam-macam. Apa jawabnya Abul Hasan Asyadzili? Man ahabba alla yusawahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratuh.
Jadi malah dibalik. Kalau kamu ingin dunia ini steril, nggak ada apa-apa, berarti kamu tidak suka akan kelihatan maghfirahnya Allah. Jadi sanad-sanad seperti ini harus kita jaga. Meskipun tidak kita manfaatkan untuk kepentingan hadzun nafsi, tapi kita harus kita jaga. Jika kita jadi orang itu tidak terlalu sepaneng dengan pikiran kita bahwa maksiat itu pasti mendatangkan azab. Kok kamu katakan pasti, itu buktinya apa? Maksiat itu salah, kalau salah harus istighfar. Maksiat itu salah, tapi Allah bisa saja mentobati yang maksiat kemudian jadi orang baik, karena Allah tetap bersifat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Kok kamu katakan pasti-pasti, itu sanadnya dari mana? Jadi ini pentingnya sanad ya. Jadi kita harus terus menjaga sanad ini supaya cara berpikir agama sesuai garis yang pernah ditulis oleh para ulama, yang semua itu musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus ini mumpung ini di depan Gus Zofur, juga ini pernah tak baca di depan putra-putra beliau, di depan anak-anak. Ini nanti saya hadiahkan ke PWNU Jawa Tengah. Saya nulis kitab ini sebagai bentuk pengakuan, ikrar saya bahwa apa yang dilakukan Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair semuanya itu berdasar khazanah-khazanah yang ada dalam kitab-kitab Al-Kutubil Mu'tamadah. Di antaranya ini kitab Khilyatul Aulia. Kitab Khilyatul Aulia itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Sampean kalau baca Ihya juz 4 itu beliau memberi saran ke kita, wa alaika bimudawamati mutolaati kitabi Khilyatil Aulia wa tabaqatil asfiya. Karena Imam Ghazali fi manaqibil akhyar itu nginduk kitab Khilyatul Aulia karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kalau di tasawuf beliau nginduk kitab namanya Qutil Qulub karangannya Abu Thalib Al-Makti. Kalau di fikih tentu beliau nginduk gurunya sendiri Imamul Haromen, yaitu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Ini saya beri contoh kenapa Mbah Mun, Kiai Ubaidillah, semua tokoh-tokoh NU cara perilaku itu santai, rileks tapi terarah. Ini saya beri contoh, ini riwayat dari Sufyan bin Uyainah, termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ini halaman Amit kesana tinggi Pak Kiai. Ini tak kasih. Yang pengurus NU masa topik. Halaman 24. Ya ini di halaman 24 saya terangkan An Sufyan bin Uyainah kana Isa wa Yahya alaihi wassalam ya'tiyanil qaryata fayas'alu Isa an syirari ahliha wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas qala innama ana tabibun udawil mardo. Ini di juz 7 halaman 323. Jadi mulai dulu ulama itu ada yang fokus ngelola orang-orang soleh, tapi ada juga yang mendokteri orang-orang yang macam-macam. Nabi Isa itu kalau di satu daerah tanya, di sini yang orang nakal-nakal di mana? Oh di situ. Terus beliau ke situ. Ditanya Nabi Yahya, kenapa ke situ? Saya ini nabi. Nabi itu biman zilatit tabib. Saya ini ibarat dokter. Tentu dokter itu yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sehingga kiai-kiai kita itu ya kancanan orang soleh ya mau, bina orang fasik ya mau. Lah yang nggak boleh itu yang potensi katut fasik, itu nggak boleh. Jadi apa ya, supaya kita itu melihat sesuatu itu tidak seudon kiai kok berteman orang fasik. Saya berkali-kali bilang berteman orang fasik itu haram. Tapi kalau dibalik pertanyaannya, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik, bisa membina kalau berteman, ya sudah dibolak-balik gitu. Tapi kalau dibalik berteman orang fasik menjadi fasik, ya jangan berteman kalau buatnya masih seperti itu. Ya terus saya teruskan ya. Sayyidina Umar itu terkenal orang yang sangat keras. Sayyidina Abu Bakar terkenal orang yang layinal janib, orang yang sangat santun, sangat sopan. Tapi anehnya ketika Abu Bakar mau wafat, itu khilafah atau khalifah itu diwasiatkan supaya yang mimpin itu Umar. Padahal orangnya sangat keras. Tapi yang jarang diketahui publik adalah ngiranya Umar keras itu wataknya. Ternyata enggak. Di sini diterangkan Umar wataknya itu sebetulnya bisa memilih keras atau halus. Ini saya baca ya di halaman 25. Beliau ditanya oleh Abdurrahman bin Auf. Terus beliau menjawab, ya Abdurrahman, wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyituha fil lain. Tsumma staddattu alaihim hatta khasyituha fi syiddah. Fa ainal makhraj. Terus di sini saya terjemah,
Saya saat lunak juga takut sebab lunak bisa dianggap pembiaran, tapi saya juga takut Allah saat keras sebab keras jangan-jangan termasuk tanfir, orang lari dari kebenaran. Ya misalnya gini, sampean punya anak putri atau punya ponakan pacaran gitu, datang ke kamu sama cowoknya, kalau kamu lunak pasti ponakan kamu ngira wong Pak D gak apa-apa, padahal Pak D saya itu kiai, ternyata saya gak ditegur. Lunak itu punya akibat dianggap pembiaran terhadap maksiat ya. Tapi kalau kamu keras, wah nak nenggonku tak wantemi watu, kan nggak pernah ke kamu, bagaimana bina wong sowan saja gak berani. Artinya efeknya sama, terlalu lunak ya punya efek tidak bisa bina, terlalu keras juga punya efek tidak bisa bina. Maka kata Sayyidina Umar, fawawahi laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fillan. Artinya saat bersikap lunak saya takut Allah karena lunak bisa dianggap pembiaran terhadap maksiat. Tsummastatatu alaihim hatta khasyitu wa fisiddah. Ketika keras saya juga takut karena kalau terlalu keras bisa tanfir, bisa orang lari dari kiai, dari orang soleh. Makanya dalam guyonan-guyonan ulama itu ada preman jagongan di orang-orang fasik. Ditanya, kenapa kamu jagongan sama orang fasik? Kenapa tidak jagongan sama orang soleh? Habis orang solehnya marah-marah terus, lah ini ramah. Makanya saya milih yang ramah saja. Gitu. Itu meskipun guyonan, tapi pelajaran bagi kita. Karena ya memang Quran seperti itu. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Terusnya itu. Jadi apa ya? Nah ini kalau nggak ada sanad nggak bisa. Nggak ada sanad nggak bisa. Pasti kita berpikir sesuai keinginan kita. Maka ada ancaman yang keras, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi saya mohon sanad-sanad seperti ini kayak yang dikatakan Umar tadi. Wallahi laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fil lain. Tsumma staddattu alaihim hatta khasyitu wa fis syiddah. Jadi kita akui bahwa dalam lunak juga ada sekian problem, dalam keras juga ada sekian problem. Terus kita bikin satu metode, satu manhaj yang kira-kira ya sa'ighal lisyaribin, atau yang lebih dikenal dengan Islam wasatiyah. Ada tawazun, ada tasamu, ada macam-macam. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.